Putri Roslin dengan NIM 21411030109 Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pelaksanaan haji dan umroh. Yang pertama, 1. Haji ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umroh. Yang kedua, haji tamatu, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji lain bertahalul. Yang ketiga, haji kiron, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaligus,kan. Yang dimaksud di sini adalah menyatukan atau menyekaligus,kan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Cara pelaksanaan haji dan umrah. Yang pertama, haji ifrad. Hal yang ini bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, pelaksanaan haji dahulu, kemudian di waktu yang lain melaksanakan umroh. Yang kedua, melaksanakan umroh sebelum bulan haji, kemudian melaksanakan haji pada bulan haji tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Yang ketiga, melaksanakan umroh di bulan-bulan haji, kemudian pulang ke tanah air dan berangkat lagi untuk menunaikan haji pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Adapun proses pelaksanaan haji ifrad adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersuci, mandi, kemudian berwudu. Yang kedua, berpakaian ihram. Yang ketiga, sholat 2 rakaat. Yang keempat, niat untuk mengerjakan haji. Yang kedua, haji tamatu. Caranya adalah yang pertama, mandi, bersuci atau berwudu ketika di Mekah. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Yang ketiga, sholat sunnah. Yang keempat, niat haji. Yang kelima, menuju Arafah tanggal 8 Dzulhijjah. Yang keenam, masuk Arafah. Yang ketujuh, wukuf di Arafah. Yang kedelapan, Musdalifah. Yang kesembilan, di Musdalifah sampai tengah malam lebih, kemudian berangkat ke Mina. Yang ke-10, ke Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah dan menuju tenda yang telah disediakan. Yang ke-11, kembali ke Mekah. Yang ke-12, tauf ifadah. Ke-13, menuju waktu pulang atau berangkat ke Madinah untuk sholat arba'in. Yang ke-14, tawaf wada. Yang ketiga, cara melaksanakan haji qiran. Proses pelaksanaannya yaitu yang pertama, bersuci, mandi, kemudian berwudu. Yang kedua, berpakaian ihram. Yang ketiga, sholat 2 rakaat. Yang keempat, membaca niat. Adapun rangkaian untuk melakukannya yaitu yang pertama, mengerjakan tawaf kudum bagi yang tidak bermukim. Yang kedua, boleh disertai sa'i. Jika dengan sa'i, maka sa'i yang dilakukan sudah mencakupi sa'i pada saat ibadah. Yang ketiga, setelah tawaf tidak diakhiri dengan menggunting rambut atau tahalul, tapi melaksanakan rangkaian ibadah haji. Yang keempat, membaca serangkaian doa. Yang kelima, tawaf wada bagi yang meninggalkan Mekah. Badal haji. Badal haji adalah kegiatan menghajikan orang yang telah meninggal yang belum haji atau menghajikan orang yang sudah mampu melaksanakan secara fisik. Pelaksanaan badal haji. Jenis badal haji diperbolehkan pada 2 kelompok, yaitu al-madlub dan al-mayyit. Al-madlub yaitu orang yang kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk berangkat ke tanah suci. Sedangkan al-mayyit adalah haji yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal lebih dulu. Terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama tentang yang berkewajiban haji dan meninggal sebelum melaksanakannya. 1. Wajib dibadalkan hajinya dengan beban biaya dari tirqah atau peninggalannya. 2. Ulama Syafi'iyah sendiri dalam masalah ini mentafsil dengan membedakan antara orang yang meninggal sebelum tamakun, yaitu adanya peluang untuk melakukan perbuatan haji, dan orang yang meninggal sesudah tamakun. 3. Imam Nawawi dalam Majmu'nya membahas tentang orang yang meninggal di saat sedang melakukan haji. Beliau mengemukakan ada dua kaul, yaitu kaul jadid dan kaul qadim. Yang keempat, jadi demikian pembahasan haji dunia menurut Syafi'iyah di atas. Dapat disimpulkan bahwa haji wajib yang tidak terlaksana atau tidak selesai karena yang bersangkutan meninggal dunia terlebih dahulu
Hal ini ada yang wajib dibatalkan dan ada yang tidak wajib dibatalkan. Syarat: orang yang membatalkan haji harus sudah pernah haji terlebih dahulu, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa orang yang akan menghajikan orang lain harus sudah haji untuk dirinya. Tata cara: 1. Tata cara atau kaifiyah pelaksanaan badal haji sama dengan pelaksanaan haji untuk diri sendiri, kecuali ketika niat harus niat badal untuk seseorang. Namun terkait miqat badal haji, para fuqaha berbeda pendapat. 1. Mazhab Hambali berpendapat bahwa orang yang membadalkan haji wajib memulai ihramnya dari miqat negeri orang yang dibadalkan, kecuali biaya untuk badal haji tidak mencukupi. 2. Imam Abha bin Robah berpendapat jika orang yang nazar tidak berniat dari suatu tempat, maka orang yang lain akan membadalkan haji dapat menghukum haji badal. Seorang yang istikhoh sebelum sakit boleh dibadalkan hajinya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Seseorang yang tidak dibadalkan hajinya sebab istikhoh dalam ibadah haji adalah dengan diri sendiri, bukan dengan bantuan orang lain. Haji badal menurut pendapat ulama. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang akan menjadi badal bagi orang lain harus sudah pernah melakukan haji untuk dirinya sendiri. Menurut mazhab Hanifah dan Maliki, orang yang belum haji untuk dirinya sendiri tetap sah menjadi badal bagi orang lain, hanya saja berdosa karena belum haji untuk dirinya. Ketentuan badal haji. Yang pertama, tidak sah badal haji dari orang yang mampu melakukan haji Islam dengan badannya. Yang kedua, badal haji hanya untuk orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh atau meninggal. Yang ketiga, membadalkan haji bukan untuk orang yang tidak mampu secara harta. Yang keempat, tidak boleh seseorang membadalkan haji orang lain kecuali ia telah menunaikan haji yang wajib untuk dirinya. Yang kelima, wanita boleh membadalkan haji laki-laki, begitu pula sebaliknya. Yang keenam, tidak boleh seseorang membadalkan haji 2 orang atau lebih dalam haji sekali. Yang ketujuh, tidak boleh bagi seseorang pun membadalkan haji dengan maksud untuk cari harta. Yang kedelapan, pahala amalan haji apakah untuk membadalkan atau dibadalkan. Yang kesembilan, lebih afdol anak membadalkan haji kedua orang tuanya atau kerabat membadalkan haji kerabatnya. Yang ke-10, harus betul-betul memilih orang yang amanat dan memahami baik tentang haji.